Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi. Saya mau informasikan tentang persiapan kita masuk ke bulan Oktober. Bulan Oktober temanya adalah tentang Ekaristi. Jadi selama 1 bulan kita akan banyak bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Ekaristi. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita mulai bulan Mei ya. Bulan Mei itu kita membahas atau bersama-sama membaca isi daripada diary tentang penderitaan dan belas kasihan. Bulan Juni tentang bersyukur. Bulan Juli bicara tentang keinginan yang terbesar. Bulan Agustus, bulan lalu kita bicara tentang persatuan dengan Allah. Ya, yang seperti apa? Bulan September kita bahas banyak tentang kehendak Allah. Kita gali apa itu kehendak Allah dan bagaimana kita bisa belajar dari Suster Faustina untuk bisa mengetahui kehendak Allah. Bulan Oktober yang seperti tadi saya katakan, kita akan bahas banyak tentang Ekaristi. Buat informasi aja supaya Bapak Ibu juga tahu, bulan November itu akan bicara tentang kerendahan hati. Bulan Desember kita akan bahas tentang Bunda Maria. Relasi Suster Faustina, kata-kata Bunda Maria kepada Suster Faustina. Bulan Januari akan bahas tentang belas kasih. Bulan Februari khusus akan bicara tentang kasih, love ya. Bulan Maret kita bicara lagi tentang belas kasih, karena ternyata di dalam diary itu banyak sekali cerita tentang belas kasih Tuhan. Bulan April kita akan tutup dengan tema percaya, trust. Sudah 1 tahun, mudah-mudahan kita akan terus bisa menjalaninya sehingga satu diary tersebut bisa kita ketahui isinya kurang lebih ya, sebagian besar. Nah, kalau bicara tentang bulan Oktober itu tentang Ekaristi. Ekaristi adalah sesuatu yang penting, yang spesial di dalam hidupnya Suster Faustina. Bahkan dia menyebut dirinya adalah Suster Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus ya. Sangat dekat terikat dengan perayaan Ekaristi. Sering sekali Suster Faustina bilang bahwa dia memperoleh kekuatan dari hosti yang dia sambut dalam komuni, dalam perayaan Ekaristi. Bahkan kalau kita sudah dengar juga dari pertemuan atau pembahasan beberapa bulan yang lalu ya, sering Suster Faustina bilang sedang menyiapkan misa dia mengalami Tuhan. Pada saat komuni dia juga mengalami Tuhan. Bahkan sesudah komuni dia sering sekali melihat vision, penglihatan, pernyataan dari Tuhan dan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Suster Faustina punya keinginan untuk menjadi Ekaristi ya, menjadi kurban yang tersembunyi juga seperti Yesus di dalam hosti. Dia ingin bersatu dengan Tuhan, menderita juga seperti Tuhan Yesus menderita pada waktu di jalan salib. Dan dia ingin menyerahkan seluruh dirinya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Contoh ya, di dalam devosi kerahiman ilahi, puncak dari 5 cara berdevosi yang seperti kita tahu ya, penghormatan kepada gambar, pesta kerahiman ilahi, koronka kerahiman ilahi, jam kerahiman ilahi, bahkan juga kerasulan kerahiman ilahi itu yang kita lakukan di dalam sebagai devosan kerahiman ilahi. Tapi puncak dari seluruh kegiatan itu adalah pesta kerahiman ilahi, yaitu perayaan Ekaristi yang menjadi puncak dari devosi kepada kerahiman ilahi. Pernah satu kali Suster Faustina melihat dalam perayaan Ekaristi ada 2 sinar yang memancar seperti yang dilihat dari gambar Tuhan yang Maha Rahim. Melalui hosti, dia melihat dari hosti itu memancar 2 sinar. Sinar merah dan sinar pucat. Sebagai juga gambaran dari tubuh dan darah Yesus. Seperti di dalam doa koronka ya.
Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Itu dalam perayaan Ekaristi juga dinyatakan. Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya. Semua itu dilakukan untuk menghapus dosa-dosa dunia. Dan alatnya, sarananya adalah melalui perayaan Ekaristi. Nah, diharapkan Bapak Ibu semua dalam bulan Oktober ada melakukan 3 hal. Ikut perayaan Ekaristi sesering mungkin. Kembali lagi ya, masih dalam masa COVID, pasti terbatas hanya mereka-mereka yang umurnya masih 60 ke bawah yang bisa pergi ke perayaan Ekaristi. Bahkan di gereja pun di masing-masing paroki ada ketentuan, ada aturan, harus daftar dulu ke ketua lingkungan atau hal yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memenuhi syarat, sering-seringlah pergi menghadiri perayaan Ekaristi dan menerima komuni, menerima tubuh Tuhan. Buat kita yang sudah di atas 60, ikut perayaan Ekaristi live streaming ya. Tetap kita perlu mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bisa lakukan adalah pergi ke Sakramen Maha Kudus, menghormati, menyembah Tuhan dalam adorasi. Dan yang ketiga, yang nggak bisa, ya sudah, kita melakukan live streaming, misa live streaming, kita memperoleh komuni bukan secara fisik, tapi spiritual komuni, ya. Komuni batin, itu yang perlu kita terima. Janji Tuhan dalam bulan Oktober yang kita mau ingat terus adalah diambil dari Yohanes 6 ayat 54. Di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu janjinya Tuhan Yesus ya. Kita siapkan diri kita dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Oktober. Itu aja sedikit pengantar tentang kita masuk ke bulan Oktober. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.